Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan untuk yang nanti ujian di tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Soal-soal yang kami munculkan ini merupakan soal yang sering muncul di tes substantif kemarin. Baik, sebelum kita membahas soal yang pertama, kami sudah mempersiapkan Bapak Ibu untuk mengikuti tryout tes substantif PPG Prajabatan PGSD tahun 2022. Untuk Bapak Ibu yang berminat, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita bahas soal yang pertama. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Apakah A. 12 orang, B. 10 orang, C. 8 orang, D. 4 orang, E. 6 orang? Nah, kita lihat dan kita analisis dulu soalnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru menemukan soal seperti ini, dan kita akan analisis soal yang ini. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jadi di sini ada 4 orang, itu akan menyelesaikan pekerjaan jembatan selama 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, nah kita buat di sini, ini kan tadi kita buat sebagai hari, kemudian di sini adalah orang yang mengerjakannya. Maka kita akan menaruh 6 hari ini di sini. Kemudian kemudian di sini tidak diketahui. Nah, kita baca ya. Maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, jadi yang ditanyakan adalah orang untuk menyelesaikannya. Orang untuk menyelesaikan ini kita misalkan dengan A. Maka di sini A. Nah, kalau sudah seperti ini kita analisis soalnya, maka kalau kita perhatikan dari soal ini, tentu Bapak Ibu sudah belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang ini merupakan contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai Bapak Ibu? Nah, ketika ada 4 orang yang mengerjakan, maka pekerjaan itu akan lama terselesaikan. Ketika lebih banyak orang yang dipekerjakan, maka pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Nah, itu merupakan contoh dari perbandingan berbalik nilai. Artinya, dia berbalik. Ini kalau ini sedikit, maka pekerjaan semakin lama. Kalau ya orang semakin banyak, maka pekerjaan semakin cepat. Nah, ketika nanti kalau misalkan ada 4 orang yang bekerja, maka volume pekerjaannya selama 15 hari itu misalkan 20. Nah, ketika nanti lebih banyak orang, maka volume pekerjaannya akan lebih banyak. Nah, itu bedanya. Kalau selesainya itu ini lebih sedikit, kalau ini selesainya lebih cepat. Berarti yang A ini nanti akan lebih banyak. Oleh sebab itu, cara menghitungnya adalah kita buatkan dulu 4 per A sama dengan 15 per 6. Nah, kalau ini perbandingan berbalik nilai, cara mengalikannya adalah perkalian searah atau perkalian lurus ya. Kita katakan sebagai perkalian lurus. Kemudian, kita kalikan saja keduanya. 4 dikali 15 adalah 60. Kemudian, A dikali 6 adalah 6A. Nah, sekarang kita geser nih. 60 sama dengan 6A ini kita geser ke kiri, maka ini akan menjadi pembagi atau lebih kita pahami dengan pindah ruas. 6 pindah ruas ke sini maka menjadi pembagi. Maka 60 per 6 per A.
Maka kita balik saja nih, nggak apa-apa kita balik. A sama dengan 60 dibagi 6. Maka A sama dengan berapa? 60 bagi 6 adalah 10. Jadi, banyak orang yang dibutuhkan untuk pengerjaan jembatan itu selama 6 hari adalah sebanyak 10 orang. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi, di sini terlihat bahwa ketika lebih banyak orang yang mengerjakannya, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Ketika sedikit yang mengerjakannya, maka pekerjaan itu akan semakin lama terselesaikan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Ketika Bapak Ibu mendapatkan soal teksnya panjang seperti ini, biasakan Bapak Ibu itu untuk langsung membaca pertanyaan. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, langsung saja kita baca pertanyaannya. Analisislah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Apakah A keempat dan kelima, B ketiga dan keempat, C pertama dan kedua, D kedua dan ketiga, E pertama dan kelima. Baik, di sini sudah sangat jelas yang ditanyakan adalah kalimat yang menunjukkan atau menggunakan keterangan waktu. Baik, kita lihat jawabannya dulu. Sebelum kita lihat jawabannya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal tes substantif PPG PGSD yang kami beri harga Rp35.000, bisa Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Sekali lagi kami tuliskan 081 803 358 023. Baik, kita lihat dulu jawabannya adalah yang C, yaitu pertama dan kedua. Baik, karena kita memilih jawaban C yang benar, berarti kita memilih jawaban A, B, D, dan E itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Mari kita bahas satu persatu. Dari yang A dulu, keempat dan kelima. Mari kita lihat untuk kalimat keempat dan kelima. Baik, kita tandai dulu ya. Ini adalah kalimat pertama. Kalimat kedua adalah yang ini. Kemudian kalimat ketiga adalah yang ini. Kalimat keempat itu yang ini. Kemudian kalimat kelima yang ini. Baik, di yang A menyatakan keempat dan kelima. Kita baca yang keempat dulu. Namun tetangga sebelah meninggal. Nah, ini bukan merupakan keterangan waktu. Jadi, yang 4 salah. Nah, kalau kita sudah menentukan nomor 4 salah, kita lihat pilihan jawaban yang menyatakan keempat, yang B. Berarti yang ini salah, kemudian yang keempat juga salah, dan nah, berarti yang A, B itu jelas salah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, sudah mengetahui yang 4 itu salah, berarti Bapak Ibu langsung saja lihat pilihan jawaban yang menyatakan nomor 4. Ya, yang menyatakan kalimat tersebut salah. Jadi itu untuk menghemat waktu Bapak Ibu. Tapi di dalam video ini kita bahas dulu yang kalimat kelima. Apakah kalimat kelima ini benar atau salah? Eyang melayat ke tetangga sebelah. Nah, di sini juga tidak menunjukkan kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Di sini tidak ada keterangan waktu. Jadi yang kalimat kelima juga salah. Kita lihat di mana saja pilihan jawaban yang menyatakan kalimat kelima, yaitu di jawaban E. Jadi jawaban E juga otomatis salah. Jadi yang salah di sini sudah kita ketahui A, B, dan E. Nah, kemudian yang kira-kira benar itu adalah C dan D. Tapi kita lihat dulu, yang ketiga ini kan belum kita bahas. Kita lihat yang ketiga. Kalimat ketiga menyatakan di B ya, mohon maaf, yang ketiga itu di sini.
Biasanya eyang sendiri yang mengantar via berobat. Nah, di sini juga tidak ada keterangan waktu ya dari kalimat ini. Jadi kalimat ketiga ini salah. Kita lihat, apakah kalimat ketiga ini ada di C dan D? Di C tidak ada, di D ada. Nah, berarti otomatis kita dapat menyimpulkan jawaban yang benar adalah yang C. Mari kita lihat yang pertama dan kedua. Kalimat pertama, pagi tadi Eyang menyuruh Bi Jum. Nah, pembantunya mengantar via berobat ke puskesmas. Nah, di sini sudah terlihat bahwa keterangan waktu itu tidak hanya terkait dengan jam, tetapi terkait dengan pagi, malam, siang, sore, itu adalah keterangan waktu. Oke, kita sebutkan di sini ada keterangan waktu, misalkan pagi, siang, malam, dan lain-lain. Kemudian berikutnya kalimat kedua. Jadi kalimat pertama sudah benar. Kalimat kedua sudah 2 hari via pilek. Nah, 2 hari ini juga menerangkan waktu. Karena ini memperlihatkan rentang waktu. Nah, yang terkait dengan keterangan waktu itu juga ada rentang waktu. Rentang waktu di sini ada 2 hari. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, ini tentu bagi Bapak Ibu soal yang sangat mudah mungkin ya, tetapi jangan pernah diremehkan. Yang perlu Bapak Ibu gunakan di dalam di dalam tes ini adalah konsentrasi Bapak Ibu, ketelitian Bapak Ibu. Mungkin kita semuanya sudah menguasai soal-soal, tetapi kita perlu membiasakan diri mengerjakan soal. Oleh sebab itu, kita sudah siapkan tryout-nya agar nanti Bapak Ibu bisa membiasakan diri untuk menyelesaikan soal-soal yang nanti akan diujikan. Baik, kita ke soal yang berikutnya. Contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat yaitu titik-titik. Baik, di sini jelas yang ditanyakan adalah contoh pelaksanaan norma kesopanan. Oke, apakah yang A menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu, B menggunakan helm saat berkendara roda 2, C melaksanakan ibadah tepat waktu, D selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A, karena sudah sangat jelas ya. Baik, karena kita memilih jawaban yang A benar, berarti kita memilih jawaban B, C, dan D itu salah. Kenapa jawaban B, C, dan D itu salah? Mari kita bahas. Kita bahas dari B dulu. Menggunakan helm saat berkendara roda 2. Nah, ini bukan terkait norma kesopanan, tetapi ini terkait dengan norma hukum. Ya, karena menggunakan helm itu sudah diatur di dalam undang-undang, dan ketika ini dilanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya bisa berupa denda ataupun kurungan penjara. Jadi jawaban B salah. Kemudian yang C, melaksanakan ibadah tepat waktu. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu nih, kalau melaksanakan ibadah tepat waktu itu terkait dengan norma agama atau norma ketuhanan. Jadi yang C salah. Karena itu bukan terkait dengan norma kesopanan. Kemudian yang D, selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Nah, kalau berkata jujur itu bukan norma kesopanan ya. Nah, kalau contoh dari kesopanan itu misalkan kalau kita di Indonesia misalkan mencium tangan orang yang lebih tua, kemudian kalau kita lewat rumah orang kita permisi, itu termasuk norma kesopanan. Tetapi kalau berkata jujur itu bukan norma kesopanan. Jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Nah, di negara kita, kita diutamakan untuk menggunakan tangan kanan. Nah, ini terkait norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan itu bersifat mungkin di dalam suatu negara saja, atau di suatu daerah saja, atau suku saja. Jadi, itu norma kesopanan.
Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pada hakikatnya, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk titik-titik. Nah, di sini sudah sangat jelas pertanyaannya, yaitu terkait dengan hakikat dari norma hukum itu berfungsi untuk apa di masyarakat. Apakah yang A membentuk negara hukum, B meningkatkan kesadaran hukum, C menciptakan ketertiban, D melindungi penegak hukum. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, sebelum kita lihat jawaban yang tepat, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal tes substantif PPG PGSD yang kami lengkapi dengan sebanyak 400 soal lebih, ada soal literasi, ada soal numerasi, ada soal bidang PGSD, dan 10 kompetensi penilaian wawancara. Untuk pemesanan bisa Bapak Ibu ke 081803 358 023. Silahkan bilang saja Kak pesan soal substantif. Baik, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang C. Karena kita memilih jawaban C yang tepat berarti kita memilih jawaban A, B, dan D itu salah. Kenapa jawaban A, B, dan D itu salah? Mari kita bahas satu persatu dulu. Baik, untuk yang A, membentuk negara hukum. Nah, yang ditanyakan di sini sudah sangat jelas kan? Fungsinya bagi masyarakat. Nah, jadi bukan untuk negara tetapi bagi masyarakat. Jadi jawaban A salah. Kemudian yang B, meningkatkan kesadaran hukum. Nah, ini juga bukan. Kalau ditanya tentang fungsinya untuk masyarakat, maka bukan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kemudian yang D, melindungi penegak hukum. Lagi-lagi, ini tidak terkait dengan pertanyaan masyarakat berfungsi. Oleh sebab itu, yang D salah. Jadi fungsi dari norma hukum bagi masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban. Nah, jadi hukum-hukum itu dibuat, misalkan kalau orang mencuri itu dihukum penjara, maka itu untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat yaitu titik-titik. Apakah A menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu, B menggunakan helm saat berkendara roda 2, C melaksanakan ibadah tepat waktu, D selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Oke, sebelum kita bahas, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan token tryout tes substantif PPG Prajabatan PGSD 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, kita bahas soal yang ini. Kita lihat dulu jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Karena kita memilih jawaban A yang benar, berarti kita memilih jawaban B, C, dan D itu salah. Kenapa jawaban B, C, dan D itu salah? Mari kita lihat. Baik, di soal sudah disebutkan mengenai norma kesopanan. Jadi jelas, yang ditanyakan adalah terkait dengan norma kesopanan pada masyarakat. Jadi, yang A adalah jawaban yang tepat. Kenapa jawaban B salah? Mari kita bahas. Menggunakan helm saat berkendara roda 2. Nah, kalau menggunakan helm saat berkendara menggunakan kendaraan roda 2, maka itu termasuk ke dalam norma hukum. Nah, kalau kita melanggar norma hukum ini, maka hukumannya itu bisa berupa penjara, kurungan, atau dengan denda. Oke, jadi jawaban B itu salah. Kemudian yang C, melaksanakan ibadah tepat waktu. Sudah sangat jelas kalau kita ibadah itu terkait dengan norma agama. Kemudian yang D, selalu berkata jujur dalam setiap tindakan.
Nah, kalau berkata jujur itu juga bisa terkait dengan norma agama. Jadi, jawaban C, D itu salah karena tidak terkait dengan norma kesopanan. Nah, kalau norma kesopanan di negara kita itu ada menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu, kemudian mencium tangan orang yang lebih tua, kemudian juga tidak boleh memegang kepala orang yang lebih tua, juga begitu juga dengan bahunya, kita tidak boleh pegang. Kemudian norma kesopanan yang lainnya, ketika kita melewati rumah orang lain, maka kita permisi. Itu adalah norma kesopanan. Ketika berbicara juga ke orang yang tidak kita kenal maupun orang yang lebih tua, maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang ada pertanyaannya yang sangat panjang seperti ini, seperti biasa dan biasakan diri untuk untuk membaca pertanyaannya dulu. Biasa pertanyaan itu ada di atas pilihan jawaban. Jadi kita langsung saja baca pertanyaannya. Perilaku-perilaku produsen ditunjukkan nomor titik-titik. Nah, apakah A 1, 2, 3, B 1, 2, dan 5, C 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, mohon maaf, D 2, 3, 4, E 3, 4, dan 5. Nah, saya jelaskan dulu apa itu produsen, apa itu konsumen. Nah, di sini kan dinyatakan ada perilaku konsumen sama produsen. Nah, perilaku konsumen itu adalah perilaku atau kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Kemudian perilaku produsen adalah perilakunya itu adalah orang yang menghasilkan barang atau memproduk barang. Oke, kegiatannya adalah tentang kegiatan menghasilkan barang, itulah produsen. Jadi, yang ditanyakan di sini sudah sangat jelas, yaitu terkait dengan kegiatan yang menghasilkan barang atau produk. Kegiatan yang menghasilkan barang atau produk. Baik, kita lihat dulu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah jawaban B, yaitu 1, 2, dan 5. Perilaku-perilaku produsen setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu penjelasan lainnya. Baik, kita lihat dulu kenapa jawaban A, C, D itu salah. Mari kita bahas satu persatu. Baik, kita lihat yang satu dulu. Bu Widyawati membuka usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. Nah, karena dia membuka warung makan. Nah, di sini kan usaha warung makan. Nah, jadi kegiatan dari membuka warung makan itu, yang namanya warung makan kan pasti ada nasi. Nah, nasi itu kan dibuat sama Ibu Widawati. Mohon maaf, Ibu Widati ya. Ibu Widati itu membuat makanan, maka kalau dia membuat berarti masuk dalam perilaku produsen. Nah, maka jawaban nomor 1 itu sesuai dengan perilaku-perilaku produsen. Maka jawaban yang tepat ada di sini 1. Kemudian nomor 2, Pak Indun mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. Nah, di sini dia kan membutuhkan bahan baku. Nah, setiap pelaku produsen atau pelaku yang membuat barang atau menambah guna suatu barang pasti dia menggunakan bahan baku. Nah, jadi kenapa dia ini Pak Indun itu termasuk orang yang berkegiatan di produsen? Karena dia menggunakan bahan baku. Nah, jadi bahan baku itu nanti akan dibuat sebagai suatu produk atau untuk meningkatkan guna barang tersebut. Jadi jawaban nomor 2 atau kalimat kedua itu benar. Kemudian kalimat ketiga. Ya, kalimat ketiga yang dicari di sini. Kalimat ketiga, Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar.
Nah, kalau dia Bu Mira itu hanya membandingkan harga dan dia akan membeli, kemudian memakannya sendiri atau mengkonsumsinya sendiri, maka itu termasuk ke dalam perilaku konsumen. Maka ini konsumen ya, karena dia menggunakan sembako. Jadi otomatis jawaban yang tiga itu salah. Nah, kita lihat di nomor tiga. Nomor tiga ini salah, berarti kalau ada nomor tiga kita temukan di pilihan jawaban lain, maka itu salah ya. Pilihan jawaban yang menyatakan nomor 3 itu ada di C. Ya, jawaban C ini salah. Kemudian di D juga ada, ternyata D juga salah. Dan E juga salah. Oke, yang belum kita teliti atau kita analisis adalah yang 4 ini. Coba kita analisis kenapa yang 4 ini tidak termasuk ya, apakah termasuk konsumen atau produsen. Kita lihat. Untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Nah, kalau yang 4 ini termasuk ini terdalam konsumen. Kenapa konsumen, Bapak Ibu? Nah, dia kan menabung nih, menabung pendapatannya setiap bulan. Nah, ketika dia menabung, maka ia menggunakan jasa bank. Nah, konsumen di sini termasuk kepada pengguna jasa. Nah, di sini Pak Wahyu itu adalah orang yang menggunakan jasa bank. Jadi termasuk Pak Wahyu di sini adalah konsumen. Jadi jawaban 4 itu salah mana? Yang ada jawaban nomor 4, yang C, D, dan E itu salah ya. Berarti yang 5 kita analisis dulu yang 5 ya. Sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Nah, ini kan terlihat nih, si Henry itu adalah pengusaha, ya. Nah, kalau dia pengusaha, berarti dia merupakan orang yang berkegiatan sebagai produsen. Nah, dari sini kan terlihat sangat jelas yaitu di pengusahanya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah kecuali titik-titik. Nah, di sini eh, yang ditanyakan adalah yang bukan manfaat karena di sini ada kata kecuali. Baik, jangan terjebak oleh kalimat awalnya, tapi lihat kalimat akhirnya juga ya, kecuali. Apakah yang A meningkatkan proses belajar mengajar, B menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C mencakup proses refleksi, D menggunakan metodologi terbaru. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Ya, jadi jawaban D itu bukan merupakan menggunakan metodologi terbaru. Jadi di penelitian tindakan kelas itu manfaatnya adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Tentu ini ya, setiap eh, penggunaan PTK, setiap perilaku PTK itu pasti untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Intinya adalah untuk meningkatkan. Kemudian selain untuk meningkatkan, menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Nah, ini ya, di dalam siklus itu yang diperhatikan adalah perubahan. Kita lihat perubahan apakah membaik atau tidak. Oleh sebab itu manfaatnya untuk melihat perubahan. Kemudian yang C mencakup proses refleksi. Jadi, guru menggunakan PTK itu untuk melihat dirinya sendiri. Bagaimana sih kok ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan, tidak mampu menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Nah, dari proses refleksi itu, maka guru menggunakan PTK. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah mampu memahami tentang manfaat PTK ya. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini, soal yang kalimatnya sangat panjang atau teksnya sangat panjang, langsung saja Bapak Ibu
baca saja pertanyaannya. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita baca pertanyaannya. Agar penggalan paragraf di atas kohesif pada posisi titik-titik di atas, paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini. Nah, di sini kalau kita sudah baca pertanyaannya, maka kita tahu maksud dari soal yang ini. Maka di sini yang ditunjukkan adalah titik-titik. Nah, titik-titik cuma ada di sini. Nah, berarti untuk mengisi titik-titik itu agar menjadi kalimat yang konjungsi, maka jawaban yang tepat adalah apakah yang A, walaupun begitu, B malahan C. Oleh karena itu, D jikalau demikian. Maka jawaban yang tepat adalah yang sebelum kita ke jawabannya, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal tes substantif PPG PGSD yang kami lengkapi dengan soal sebanyak 400 soal, kemudian dengan harga 35.000 bisa Bapak Ibu menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar sini. Baik, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang C. Oleh karena itu, karena kita memilih jawaban C yang tepat berarti kita menyalahkan jawaban B, C, dan D. Mohon maaf, jawaban A, B, dan D itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Mari kita analisis satu persatu dari jawaban ini. Baik, sebelum kita memasukkan eh, jawaban ini ke titik-titik, kita baca dulu dari kalimat yang pertama. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Kita masukkan walaupun begitu. Walaupun begitu, Dinas Pariwisata, nah kalau kita menggunakan konjungsi walaupun begitu, jadi ini tidak terkait dengan kalimat yang pertama. Jadi tidak cocok aja gitu loh. Kemudian yang B, malahan. Nah, kalau kita menggunakan malahan juga ini tidak cocok. Malahan. Malahan itu lebih cocok kalau kita memberikan kata tapi, ya. Nah, jadi yang B itu salah. Kemudian yang D, jikalau demikian. Nah, jikalau demikian itu untuk memberikan suatu solusi. Ya, suatu solusi atau dengan sesuatu yang berupa ide. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah oleh karena itu. Kalau kita menggunakan oleh karena itu, Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, soal berikutnya kita bahas. Jarak kota A ke kota B adalah 48 km. Jika akan digambarkan pada peta dengan skala 1 berbanding 600.000, maka jarak kedua kota itu pada peta adalah titik-titik sentimeter. Nah, di sini diketahui jarak sebenarnya adalah 48 cm. Jarak kota A ke kota B itu adalah 48 km ya, mohon maaf kilometer. Kemudian yang di sini jika akan digambar pada peta dengan skala 1 sama dengan 1 banding 600.000. Artinya di sini 1 cm pada peta itu sama dengan 600.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, karena ini ditanyakan tentang sentimeter, di pilihan jawaban juga terlihat sentimeter, maka kita ubah kilometer menjadi sentimeter. Baik, 48 dikali dengan, nah 1 kilometer itu kan sama dengan 100.000 centimeter. Oleh sebab itu, kita kalikan saja nih 48 dikali 100.000 adalah 4.800.000. Maka, untuk mencari atau membuat jarak pada peta, kita gunakan rumus 4.000 jarak sebenarnya. Ya, ini jarak sebenarnya atau kita buatkan seperti ini. Jarak sebenarnya dibagi dengan jarak
pada peta atau skala peta ya, pada skala peta. Maka 4.800.000 kita bagi dengan 600.000. Nah, karena di sini ada 5 nol dan di bawah ada 5 nol, maka kita coret aja nolnya ini. Tinggal kita bagikan 48 dibagi 6, yaitu berapa? Yaitu 8. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, mohon maaf ya. Jawaban yang tepat itu yang mana kira-kira? Kita bagi coba. 48. Ini ya. Dibagi 6. Oke, kira-kira jawaban yang tepat adalah kalau 6 kali 5, 30. 6 kali 7 adalah 42. Kemudian 6 kali 8 adalah 48. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 8. Betul ya? Jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini, yang sangat panjang teksnya, maka pertama kali Bapak Ibu harus membaca pertanyaannya. Pertanyaan itu biasanya ada di atas pilihan jawaban. Nah, di sini langsung saja kita baca pertanyaannya. Makna tersurat dalam fabel tersebut adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah mengenai makna. Apakah A. Kera yang baik karena mau memberikan makanannya kepada kancil? B. Kancil dimusuhi kera karena ulah jahilnya? C. Dengan akalnya kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dahulu? D. Dengan kecerdikannya kancil berhasil membuat kera untuk melemparinya dengan pisang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yaitu dengan akalnya, kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dahulu. Nah, untuk mencari makna di dalam suatu teks cerita, maka kita harus membaca semua paragraf pada teks tersebut. Jadi tugas Bapak Ibu nanti adalah membaca isi teks dari ini. Nah, oleh sebab itu tugas selanjutnya Bapak Ibu belajar mandiri ya untuk yang soal ini. Kenapa jawaban C itu benar dan kenapa jawaban A, B, dan D itu salah. Kalau bisa Bapak Ibu memberikan alasan kenapa jawaban A, B, dan D itu salah, silahkan bisa melalui kolom komentar. Baik, sekian dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Di sini sudah kami sediakan informasi bahwa bagi Bapak Ibu yang mau try out tes substantif PPG Prajabatan PGSD tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal tes substantif PPG PGSD, bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang sama. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.